pornografi sama sex education itu beda banget. Beda. Tapi mindset dan pikiran warga Indonesia tuh memang masih, kalau kita bahas sex education nih, pornografi. Itu banyak sekarang kaum gay dan lain-lain itu karena mereka tuh kurangnya diedukasi orang tuanya sejak edukasi, dini. iya. Real vibes. Anjir kok. Bukan anjir sekarang, bejir. Bejir kok kaku anjir. Zap. Lama tidak ketemu kaku ya kita ya. Iya kan. Belum slay ya, belum Yes. slay. Padahal semalam baru ngopi bareng. Jadinya harus membahas hal-hal yang bisa mencairkan. So, kali ini kita bakal bahas apa nih bertiga? Gue tuh pengen bahas hal-hal yang bahas apa? sebenarnya penting di kehidupan. Cuma tuh banyak orang yang masih menilai tuh kayak tabu, kayak jorok. Jangan dibahas Jangan gitu. dibahas, porno gitu-gitu loh. Wih porno, seru nih. Waduh. Jadi kita Porno tuh seru. di sini mau ngebahas santai tentang seks edukasi. Oke, sex education ya. Ya, karena kan kita di sini punya teman yang udah married. Iya. Loh, Rere. Katanya Dea. Iya. Belum. Tahun Belum depan ya? guys, tahun depan. Kapan? Oh enggak, Kapan? gua baru aja. Nih ya, kalau kalian udah nonton episode ini, pasti kalian udah nonton episode gue sama Aci yang bahas tentang perselingkuhan. Nah, Berkaitan ya. kebanyakan laki-laki yang berselingkuh itu karena tidak puas Dengan masa-masa mudanya. tidak Apa puas gimana? masa-masa muda sama tidak puas kehidupan seks di rumah tangganya. Bisa jadi masuk. Jadi ada puber kedua. Puber kedua, gini loh. Simpelnya Puber tuh, kedua. bener gak deh? Simpelnya tuh cowok selingkuh cari apa sih? Nah, Dari itu dia. Yang tidak Betul. dia dapat mungkin entah itu di rumah atau di relationship tentang Kesenangannya keluarganya. apa sih kalau bukan sebatas seks? Anu. Bener gak? Betul, masuk. Nah, Make sense. kayak om-om cari ani-ani. Iya. Ngeluarin duit berpuluh-puluh juta ngidupin si ani-ani tuh hanya buat apa sih? Iya, Kalau nggak itu buat dia, seks gitu. Memenuhi hasrat. Memenuhi ini hasrat ya. betul, nafsunya. Bener. Betul sih. Ya kan? Iya. Maka dari itu emang kalau kita bahas tentang edukasi seksual ini, itu tuh masih tabu banget di Indonesia. Parah. Coba sebutkan faktor-faktor kenapa sih masih tabu di Indonesia? Kenapa? Karena dianggap jorok, pornografi. Tapi nggak kalau pantas. pornografi sama sex education itu beda banget. Beda. Tapi mindset dan pikiran warga Indonesia tuh memang masih, kalau kita bahas sex education nih, pornografi. Ya masih gimana ya, close mind gitu loh. Iya. Belum open minded. Betul. Karena apa ya, mungkin kita tuh budaya timur juga kan. Yang maksudnya tuh ada pakem-pakem yang ini gak boleh diucapkan, ini gak boleh dibahas gitu. Karena gitu loh. agama dan budaya iya, nggak sih? agama dan budaya gitu. Cuma tuh penting woy. Apalagi tuh kayak penyimpangan-penyimpangan seksual itu tuh kan diakibatkan oleh kurangnya seks Edukasi. Iya, kurang pengetahuan ya. kurang pengetahuan, Knowledge tentang seks knowledge. itu. Terus Iya. kayak pernah nggak kalian baca berita tentang anak SMP ngelecehin temannya sendiri? Pernah. Banyak banget bos. Ya karena kurangnya edukasi di rumah dari orang tuanya. Dari nggak orang sih? tua iya. Banyaknya orang yang kena penyakit AIDS, HIV. HIV. Nah, sekarang tuh bener-bener Karena nggak kalian tahu kan. harus bener-bener harus udah namanya tuh vaksin HPV. HPV tuh. Karena HPV, yes. aku juga udah kan. Udah ya, iya. Bukan dalam arti mikirnya orang yang udah vaksin HPV dan lain-lain itu adalah orang yang suka seks bebas Iya. atau lain-lain itu enggak, cuma ngejaga aja Iya, gitu ngejaga loh. emang Ngejaga para diri wanita sendiri. memang harus sih. Berarti HPV berlaku untuk cowok dan Cowok dan cewek, Cewek, iya. kan? Cowok dan cewek, betul. sama-sama pas mau married tuh ada ngecek itu juga si Harus banget, istri, harus banget. Dan ada di vaksin itu. Iya. Itu biar nanti kalau berhubungan suami istri terus punya anak. Nah, kalau punya penyakit amit-amit, jadi ketika udah divaksin nggak punya penyakit, menghindari hal-hal untuk ke bayinya atau betul. Keturunannya. Bener-bener. Betul. Nah, penting banget tuh buat sex education karena bagi aku kayak
Ya, ngewe bukan hanya sembarang ngewe buka celana, masuk, patah tuh. Iya kan, betul. Betul, gitu. Lo cuman mesti bersih, sekedar itu. Ya. bersih, terus kayak Tahu mesti nih tahu caranya kayak gimana, betul. harus diapain dulu, masa pas lagi kering-kering ada yang lecet segala macem, bakteri masuk itu penyebabnya juga. Itu dia, gitu. betul. Sama sekarang tuh kan kita nggak bisa ngejudge gaya berpacaran orang ya. Ya bisa lah. Ada orang yang misalnya memutuskan untuk living together dulu sebelum Oh, married. sering. Itu kan Sering, kayak sering. ya udah keputusan mereka, kita nggak boleh ngejudge. Cuma yang bisa kita kasih tahu ke mereka pentingnya untuk mengetahui seks edukasi itu. Maybe kayak lu kan belum mutusin buat married, ya setidaknya tuh lu jangan sampai hamil di luar. Jangan sampai. Iya, terjadi. Maksudnya Hamil belum dulu lah, masanya jangan nih, hamil misalnya, dulu. aduh kita berdua ini belum sama-sama siap. Belum siap, ya. Ya harus apa? Bahkan misalnya kita nggak kerasa gitu, misalnya spermanya masuk gitu iya. loh. After itu tuh kita harus minum obat yang bener-bener kayak pil darurat. Ada tuh pilnya, tahu pil KB lagi. darurat Ada. gitu loh. Gue juga tahu. Gue harus ada. Buat cewek, buat Tuh cewek. kan, Buat nggak, cewek. anjir lu kurang nih edukasi. Nah ini nih denger ya, lu Kurang. ini belakang. Tapi nggak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. Iya, enggak dia. Nggak maksimal dia. Dia 72 jam deh. Oh, 72. Kalau per Oh, merek, dia ada merek Oh, merek beda-bedanya. tertentu ya. Oke. Dan itu kebanyakan nggak dijual bebas. Nggak Jadi jual lu, bebas bro. nah, Kayak, jangan pernah takut untuk konsul ke dokter. Jangan Yes. pernah takut dijudge sama dokter. Dokter itu ada di muka bumi itu ya untuk menolong pasiennya. Jangan pernah takut tuh berkeluh kesah. Ya jangan malu lah. Jangan pernah takut dijudge misalnya nih, aduh dokter gue juga pasti jaga privasi mengerti kok. gitu loh, kayak aduh gue belum married nih tapi gue tadi malam Abis ngewe. abis ngewe nih, Aduh, cowok gue ngewe, masuk ke aduh, dalam masuk nih, gue nggak ya? takut nih Masuk nggak apa ya? gue harus ngapain ya gitu. Lu konsul aja bisa ke dokter, dok gini ya, pasti dokter tuh ngasih resep atau beli. Iya, bisa aja. Dikasih tahu apotik mana misalnya ngejual. tahu Ada itu tuh dia, pilnya. Jadi nggak apa ya, itu namanya edukasi gitu loh. Nggak, intinya tuh 99,9% tuh sperma nggak bakal jadi. Iya benar. Tapi ini berlaku untuk yang merit ya. Kalau di Iya. luar itu kan ya itu resiko perempuannya sih yang paling banyak, paling gede. Bener. Jadi tuh jadi menurut gue tuh sekarang tuh udah nggak zaman yang namanya hamil di luar nikah. Nah, setelah Iya. hamil lahir dibuang. Iya, Gila lah. dibuang di Gila selokan lu. bejir ya, gue nggak Itu banyak terima banget. anjir. Sialan banget lu. akan bawa kamu kemana? Ke jahanam. Gila. Gila iya. Dikantongin. Dibantai, Dia di dibantai. kantongnya di kantor. Dibantai. Itu anak lu nyet gitu. Itu darah daging lu, bro. Darah daging lu gitu. Kayak Nggak habis makanya tuh pikir karena banget. mereka tuh nggak tahu Edukasi itu dia. Edukasi benar. Makanya penting banget seks edukasi. Banget, Dan woy. penting kayak mesti kayak tahu kayak kalaupun pengen, biasa kan ada cowok tuh, cewek ini nggak boleh lepas nih, wah hamilin lo, gitu kan ada biasanya kan. Betul. Hamilin lah, Lucu cuman banget tuh. buat cowok-cowok harus mikir juga mampu nggak gitu buat menghidupi. Bener. Bertanggung jawab, Afternya itu loh, afternya, karena yes. banyak tanggung jawab yang mesti lo timbang. Gitu. Terus tadi kan gue sama Aci sempet nonton ya podcastnya Dokter Dr. Boyke. Boyko. Dokter Iya. Boyke. Dr. Iya. Boyko, yes. Kirain sepatu. Dokter Martin. Masuk. Gimana tuh? Terus kata Dokter Boyke, seks edukasi itu nggak selalu tentang hubungan seks. Ya, nggak selalu tentang kelamin. Ngentot-ngentotan itu Iya. nggak selalu. Nggak selalu tentang kelamin. Jadi tuh banyak sekarang kaum gay dan lain-lain itu karena mereka tuh kurangnya diedukasi orang tuanya sejak edukasi, dini. iya. Kayak mereka tuh nggak Menyimpang tahu jadinya. artinya apa ya, dicintai secara seksual Ilmiah, gitu loh. iya, betul. Sekecil kayak ngelihat ibu bapaknya tuh kiss sebelum Iya. kerja. Apa kayak lu dia ngasih tunjuk ke Paul, lu sering pegangan tangan sama Iya. kita sender-senderan. Terus Iya. Paul tuh kan pasti jadiin lu tuh kayak role modelnya kan. Yes. Oh gue sebagai cowok nih kayak Laki-laki lah. kayak papi gue nih gitu, Iya. kayak mencintai ngelus-ngelus Mencintai, ngelus emak gue gitu. Sekarang tuh kebanyakan mereka tuh nggak sadar yang udah terlanjur terjun ke dunia gay tuh mereka tuh kayak masih ambigu aja gitu loh. Iya, kayak, masih mencari jati diri kayak- katanya. Iya mereka kebanyakan. bingung aja gitu. Mereka tuh sebenarnya siapa? Iya, betul. Harus berlaku seperti Seperti apa apa? gitu loh. Karena dari newborn kan nggak dididik Yes. bener Nggak nih. dididik. Mungkin orang tua juga cuek. Ya. Nggak dapet sisi maskulinnya gitu loh. Nggak dapet sisi maskulinnya. Maksudnya nggak
nggak salah sih misalnya seorang ibu tuh ngajarin anak cowoknya masak atau apa, itu kan kayak soft Nggak skill salah. ya. Ya, itu skill. Soft skill. Cuma tuh dia tuh nggak dapet peran maskulin di rumah. Maksudnya tuh lebih dominan ke feminimnya gitu loh. Feminis, yes. Nggak dapet maskulin dari bapaknya gitu. Jadi itu benar-benar peran ayah tuh sepenting itu tahu. Betul. Peran laki-laki. Penting-penting. Iyalah, maksudnya buat jadi apa ya, role model di rumah kan ya, buat anaknya ya, ketika masih kecil kan daya tangkapnya kan cepet. Cepat ya. Apalagi kalau dibiarin sampai akhirnya dia nggak diedukasi dengan benar sama emak bapaknya di rumah gitu, sampai akhirnya dia bingung kan. Benar. Jadi dia punya pemikiran sendiri jadinya. itu dia. Apa yang menurut dia itu benar, ya udah itu kayak gitu. Karena nggak ada itu yang salah. mengarahkan gitu. Mengarah ya, betul. Jadi salah jalan. Salah jalan. Yang harusnya lobang enak sama-sama batang bersaing enak gitu. Pedang. Pedang. Teng. Itu Ngomong makanya pipa tadi jadinya. kita bilang itu tuh masih banyak tabu di Indonesia. Nah, orang tua tuh nggak mau. Iya. Kalau lu sendiri gimana ngedidik Paul? Udah ada gambaran belum ngajarin seks edukasi itu dari kapan gitu? Dari umur Paul berapa gitu? Oh, kalau untuk sekarang sih mungkin udah kali ya secara nggak langsung. Kayak misalkan mau berangkat kerja, aku sama Gita pasti kayak kissing kan, cium kayak gitu. Terus Pakai ngajarin spiki. cupika cupiki kayak gitu. Terus dia selalu ada kayak gitu ngeliat. Karena after cium istri biasanya salimnya ke Paul, salim. Oke. Kayak gitu. Tos, kalau aku nggak ngajarin kiss ke Paul. Aku ngajarinnya tos, gentleman. Iya benar. Gitu. Biar dia tahu itu, tahu bedanya. Karena Tahu anak bedanya, kecil nggak betul. bisa kita jelasin Just cium samain itu dulu. yang ini nggak bisa. Gitu. Kalau misalnya apa namanya alat reproduksinya Paul sendiri, misalnya lu udah itu belum? Udah edukasi Paul misalnya penisnya nggak boleh dilihat orang ya. Udah nggak boleh. Takutnya kan di toilet umum amit-amit ya. Sekarang tuh banyak banget pedofil tahu. Betul. Nah terus kayak misalkan dia buka, biasa kan kalau Paul tuh kalau pampersnya penuh, dia tuh geli kan, buka sendiri, dia jadi kayak nggak usah malu diliatin, nah kayak gitu, aku kasih taunya kayak gitu. Iya sih benar. Jadi dia udah tahu nih bagian-bagian mana yang nggak boleh dipegang. Nggak boleh orang dipegang, lain. nggak boleh dilihat. Iya. Gitu. Betul sih. Nah mulai dari itu sih sebenarnya. Abis itu mungkin even itu anaknya udah gede, mungkin anggap udah SD kelas 6 atau udah SMP juga boleh sih, maksudnya orang tua juga sharing sama anaknya. Nah itu dia betul. Tentang seks edukasi. Apalagi anak-anak yang udah menstruasi kan Ci. Iya lebih itu cewek. penting tuh. Oh, iya sih, benar-benar. Karena tuh kan gue aja menstruasi kelas 6 SD ya. Berarti kan reproduksi gue udah bisa dibuahi gitu loh. Udah bisa hamil gitu. Anak SD SMP tuh udah bisa hamil. Gimana caranya gitu biar tahu gitu loh si anaknya. Karena kan kalau nggak diedukasi, orang tua kan nggak setiap detik ya buat Benar. dampingin Ngejaga, anaknya. iya. Ya dong, mesti dibekali berarti. Dibekali dengan ya itu pengetahuan. Edukasi, knowledge. Kalaupun ya mungkin maybe dia tiba-tiba SMA udah pacaran, kita nggak tahu dia di luar sana ngapain. Entah itu di apa namanya, dibobolin sama temennya atau udah dimabokin, ditelerin. Ngewe sama pacarnya, paginya dia baru tahu, kalau dia nggak tahu caranya Biar nggak hamil. biar ngambil, abis itu dia takut buat cerita, dia pendem, Sembunyiin. stres, Benar. ya kan, itu stres. dia. Habis itu lama kelamaan udah mulai gede, mulai mau buang Nah udah ada niat janin jelek atau seperti itu. mengakhiri hidupnya, bisa juga kayak gitu. Tapi kalau dia tahu cara mengatasinya, mungkin bisa aja, wah sorry semalam aku kebablasan kayak gitu, aku Iya, dimabokin kamu gini minum ini ya, maaf atau- pak gini aku gini. Ya udah, kalau emang orang tua aja juga open mind, udah deh lo minum ini deh kayak gitu. Oke. Berarti Ntar kita lu cari bakal orangnya kayak gitu. ngajarin Paul kayak gitu ntar. Kayak gitu. Kayak dia kan laki-laki ya, Laki, maksudnya jadi harus gentle. iya laki-laki tuh kan yang pelaku gitu Ya, loh. pelaku. Jadi harus Pelaku. gentle kayak Pelaku gitu. gitu. Si Paulnya gitu. Tapi lu ngedukasi Paul nggak? Misalnya ntar dia udah punya pacar, lu bakal ngelarang Paul untuk pacaran sampai ke tahap tidur bareng atau ya udah gitu loh? Karena makin zaman tuh kan makin Iya. Era globalisasi. Era ya. globalisasi. Makin berkembang. Maju-maju berkembang. atau ya. lu memilih untuk kayak Paul kalau sempat ini kejadian, opsi pertama ini, opsi kedua ini, opsi ketiga ini. Atau lu seorang bapak yang
Paul jangan sampai ngentot anak orang gitu. Aku nggak suka ngelarang, aku lebih suka yang ngarahin. Ngarahin. Berarti lu kayak ya udah terserah Paul gitu loh gitu ya. Lebih ke gini sih, maksudnya ada step-step yang mesti kayak misalkan SMP ngarahinnya seperti apa kayak gitu. Karena tuh kan SMP tuh udah ada rasa suka enggak sih Ah, sama lawan betul, udah ada. jenis. Boleh pacaran, Rasa-rasa nafsu gitu. jaga-jaga ya, lo tau sendiri kalau hamil yang repot banyak nih kayak gitu. Misalkan contoh kecilnya, nah itu kan yang gampang buat diresap sama anak-anak SMP Karena kan Paul ini pasalnya. belum kerja, belum ada apa-apa, belum bisa menghidupi diri Belum sendiri bisa, gitu. Papa nggak ngelarang ya, cuman tahu sendiri konsekuensinya. Konsekuensi, Kayak gitu. Terus misalkan udah SMA. SMA, beda lagi tuh pasti, karena kita mesti ada pendekatan emosional kan buat ngobrol sama anak sendiri. ya. Apalagi jangan sampai kalau sering keluar kata ngelarang tuh jiwa memberontak Nah, seseorang. iya, pengen ngecoba, penasaran gitu Kenapa kan. kok dilarang terus tapi nggak dijelasin kayak gitu? Iya, betul. Harus dijelasin. Misalkan udah kuliah terus udah kerja, ya udah. Kalau ngerasa udah siap, udah oke, udah mantep dengan nih cewek, ya living together, ya nggak masalah. Tapi Kalau yang mau pintar yang gitu. pintar kayak gitu. Karena bagi aku living together juga sebenarnya di luar sana aku nggak tahu sih, mungkin ada orang yang nggak membenarkan, ada orang yang juga membenarkan. Kalau aku mostly aku gimana nggak membenarkan, cuman kalau aku emang living together sama Aku memilih living together istri sih. aku dulu. Kalau gue udah tunangan maksudnya Tapi aku kasih tahu orang tua aku nggak sembunyi. iya sama. Aku kasih tahu, cuman bapak bilang kayak hati ya kayak gitu. Gue one day gue pengen living together karena tuh gue tuh udah skeptis sama pernikahan, Cok. Gue takut gagal. Karena ya gue tuh kan lahir dari keluarga yang gagal ya, notabene yang gagal. Oke. Walaupun bukan dari gue kecil, maksudnya gue udah dewasa. Gue ngertinya orang tua gue bercerai itu pas gue dewasa. Cuma gue nggak mau ngulang sakit itu lagi. Oh, orang tua divorce. Orang tua gue divorce, jadi orang tua gue divorce padahal mereka pacaran kan 1 tahunan. Cuma ya pacaran zaman dulu gimana sih, dikekang orang tua, cuma Oh, iya, cuma boleh keluar malam minggu keluar gitu. malam Jadi minggu. mungkin nyokap gue nggak begitu kenal bokap gue, Ah, bokap iya. gue nggak begitu kenal nyokap gue, jadi bom waktu mempertahankan. Padahal nyokap bokap gue married tuh 25 tahun. 25 tahun married, mereka bercerai. Kayak udah bom waktu gitu loh. Jadi gue ngerasa kayak aduh, gue nggak mau, gue nggak kenal sama pasangan gue. Maybe ya gue memilih untuk living together aja, tapi udah ada apa ya? Udah ada ikatan antar keluarga ya. Antar keluarga. Udah kenal, misalnya udah ngasih cincin atau apa, gue udah Iya, gue iya, bakal confess ke orang Nah, tua iya, kita betul, kayak betul. maaf aku mau tinggal bareng ya, biar gue tahu sebelum adanya kayak sah di mata Tuhan gitu loh. Oh iya. Karena tuh kita sekecil kita bisa toleransi nggak pasangan kita ngorok, iya nggak sih? Oh, ada yang nggak suka. Terus misalnya ternyata pasangan kita tidurnya gimana, AC-nya 17, lu atau nggak bisa. ukuran size-nya kurang masuk, ya nggak sih? Oh, iya, iya. Atau Waduh. gayanya kurang gitu kan? Gue harus tahu dulu begitu. Jadi main dulu nih. Ya kayaknya begitulah ya kalau Waduh, gue ya. kalau aku tuh Aku gini. tidak membenarkan, cuma itu pilihanku. Pilihan Ya, ya. Itu it's a pilihanku. choice lah. Itu pilihanku. Tapi dia harus tetap keluar benda pusaka gue. Tapi dia harus ya udah berarti lu fix harus nikah sama gue gitu loh. Tapi pilihan lagi, misalnya gue udah milih oh dia nih, tapi kalau misalnya aduh misalnya ranjangnya kurang atau apa kan daripada ntar gue cari berondong memenuhi hasrat kepuasan Waduh. gue, mending gue tes drive dulu. betul apa betul Kayak mau beli mobil ya, tes drive iya, dulu. ntar gue kayak mencari Tes dulu. ada berondong enggak, sini main sama tante, kan repot. Jangan Kalau sampai aku lah. emang living together sebelum married, karena emang kalau aku tuh kurang suka kalau pacaran lewat chat doang. Aku lebih sukanya ada physical touch kayak gitu. Aku pengen tahu luar dalamnya. Bener. Dan aku tuh nggak pengen sembunyiin tentang background aku segala macam. Kalau tinggal bareng tuh, aku pikir lumayan membuka semua yang emang kita nggak tahu nih sebelumnya. Karena bagi aku, even aku udah tinggal nih waktu sama istri itu 6 bulan kan, dekatnya sama pacarannya itu benar-benar udah tinggal bareng sampai akhirnya pokoknya apapun itu udah keluar semua lah di situ. Betul. Pas married itu lumayan ngebantu karena aku udah tahu kebiasaan dia. Yes. Dan ternyata aku ngerasa udah kenal pun ternyata Ada masih yang ada nggak karakter kenal. yang tiba-tiba keluar. Nah itu dia, mau selama apapun pacaran
apalagi kalau nggak living together agak berat. Tapi kalau bisa ngimbangin, oke aja. Oke, kayak lebih gitu. bagus. Lebih bagus. Ya. Nah, living together tuh kayak jembatan aja kayak Iya, gitu. jembatan. Jembatan aja. Biar ada gambarannya gitu loh. Dan Oke, sampai akhirnya oke, lumayan oke. nolong di rumah tangga. Oh iya, pas pacaran pun emang begini kita kayak gitu. Sampai akhirnya married, ya udah. Yalah. Kita Ya. udah saling tahu gitu loh. Itu sih pilihan masing-masing Pilihan aja sih. masing-masing, Personal mau iya. sama mau ayo. Iya. Gitu kan. Yang penting terbuka. Ya, knowledge-nya tetap ada Yes. gitu. Benar banget. Seru ya pembahasan kita. Ya, aku tuh pengen tahu buat kayak sex knowledge tentang seks atau edukasi tentang, aku tuh pengen udah nggak tabu lagi di mata warga, khususnya Pontianak lah ya. Kita bahas di Maybe sini. next. Gitu. Iya, maybe next kita akan lebih mendalam. Iya. Iya nggak sih? Yes, boleh lah. Tapi kalau misalnya ada ahli-ahli atau pengen berbagi kisah Ya ahli-ahli seksologi ranjang, gitu kan. Boleh kita undang. kisah ranjang nggak tuh boleh banget. Iya. DM ke Instagram kita, terus ke TikTok kita, atau langsung komen di kolom komentar Iya, benar-benar. YouTube kita. Yes, betul sih. sekali. Oke. Oke? So, ini udah Ya udah, kelar ya? kasih pesan dan kesan aja sih Re dari lu deh. Lu kalau kan yang aku- udah married. yang udah married, Penting nggak seks sebelum tidur? Oh gitu. Tuh teman-teman. Kalau aku biasanya kebalik. Kalau aku seksnya Morning. pas bangun tidur. Morning Karena gini menyesuaikan. Soalnya jam kerja aku di malam. Aku pulang capek, aku nggak mau maksain. Aku kasih pengertian ke istri, jangan pernah paksain aku ketika aku lagi ngamut. Takutnya nothing tulus gitu loh. Aku nggak suka kalau seks nggak ada rasa itu. Oke. Hormonnya meningkat gitu ya. Nggak ada rasa itu jadinya. Iya. Emang sih. Nah, jadi pagi kan aku kan udah pasti udah mandi malamnya, pagi bangun tidur udah masih dingin, udah enak banget. Baru Wah tuh, itu gitu. puk. Tapi berarti menurut lu seks itu penting dalam rumah tangga? Penting Penting banget. dong. Penting. Itu buat menjaga keharmonisan. Nah, Oke, itu dia. Sip banget. Next, kita bakal sambung episode ini lebih mendalam tentang Sex education. hubungan Education. seksual, seksual. dalam rumah tangga, Iya. gimana tips-tipsnya ya guys ya. Oke, jangan lupa pantengin, makanya kalian harus subscribe dan bunyiin lonceng biar ada notifikasi kalau kita update video Update terbaru. video terbaru. Iya, kita akan ngebahas apa aja di sini. Yes, betul sekali. Apa ya? Yang seru-seru, Yang seru-seru, yang hot. Educate, apalagi horor. Iya. Terus kita juga ada bahas tentang apa kemarin tentang alkohol gitu ya, dunia Alkohol-alkoholan. malam. Pokoknya semuanya ada di VIP Ya, VIP vibes. Oke. Jangan lupa like, comment, Dan and share. subscribe. Share juga. Yes. Iya, benar-benar. Belum kompak ya kita ya. Nah,